Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, terutama Ibu Cini ya, Ibu Cini. Mudah-mudahan selalu sehat, Bu. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya juga berkah. Ya, dijauhkan dari setan, ya, dibersihkan dari hal-hal yang membahayakan, sehingga menjadi rumah yang sakinah, rumah yang penuh kedamaian, rumah yang dipenuhi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada ibu-ibu yang lain, terutama para pengurus Majelis Taklim Al-Islah, Bu Kati dan Kania, yang selalu namanya muncul di pengumuman, dan juga Ibu Selvi yang rajin memposting dan menghubungi para ustadz. Hari ini yang dihubungi langsung istrinya, bukan ustadznya langsung, karena belum dapat nomor kontaknya setelah lulus dari pesantren 2 tahun 2 bulan. Dan ibu-ibu yang lain yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Setelah beberapa puluh tahun kita nggak bertemu, kita akhirnya bertemu. Ya. Kata orang Arab, zur hibban tazid hubban. Ya. Ketemu sama orang itu jangan setiap hari, nanti bosan. Ketemulah jarang-jarang, akan menambah kerinduan. Jadi ibu kalau kepingin rindu sama orang, jangan ketemu setiap hari. Ya. Ibu dengan suami mungkin nggak terlalu rindu kalau ketemu setiap hari. Tapi kalau lama nggak ketemu 2 tahun 2 bulan namanya, itu pasti rindu. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Ya, ini kebetulan juga anak-anak kami juga lagi sekolah semua, rumah kosong ya. Itu kalau lama nggak ketemu itu rasa rindu ada. Ya, tapi kalau ketemu tiap hari malah ya tidak kondusif, tidak ada perjuangan. Ya. Karena kadang-kadang kita berjuang itu harus berpisah terlebih dahulu. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, keberhasilan, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, ini bulan Dzulqa'dah. Ya, tanggal berapa, Bu? Jumat tanggal 1, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal 6 bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram. Bulan haram ada berapa, Bu? Ada 4. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang satu bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang ke-7 antara Jumadil Tsaniyah sama Sya'ban, bulan ke-7. Jadi nomor 11, 12, 1 dan 7. Jadi 4 bulan haram yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya. Surat At-Taubah ayat 36 yang membawa Quran boleh dibuka. Ya, surat ke-9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah.
Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan itu sudah ada sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi ada langit dan bumi langsung ada 12 bulan itu. Jadi 12 bulan ini umurnya seumur langit dan bumi. Makanya sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada bulan itu. Maka umpamanya kita lihat tenggelamnya Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Padahal zaman Nabi Musa alaihissalam itu barang siapa yang beramal soleh, nah gitu, pada bulan-bulan ini maka akan dilipat gandakan pahalanya sebagaimana pada bulan Ramadan. Bahkan nanti kita belum masuk bulan Dzulhijjah, Bu ya. Nanti kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah sekitar 25 hari lagi ya, itu sudah masuk bulan yang sangat mulia, hari yang paling mulia sepanjang tahun. Tidak ada suatu hari yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih mulia daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. 25 hari lagi, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang paling mulia. Ramadan aja kalah. Iya, Ramadan kalah. Yaitu khususnya di siang hari. Siang hari itu yang paling baik, hari itu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu siang hari. Siang 1 sampai 10 Dzulhijjah. Siang hari mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu yang paling mulia selama 1 tahun. Sedangkan malam hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah 10 terakhir bulan Ramadan, dari tanggal 21 Ramadan sampai 30 Ramadan sampai akhir bulan. Kenapa malam hari bulan Ramadan yang paling mulia adalah 10 terakhir bulan Ramadan? Karena di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun, Bu? 1000 bulan? 83 tahun. 83 tahun itu masa kekuasaan Bani Umayyah, yaitu kerajaan Bani Umayyah dari keturunannya sampai cucu buyutnya itu 83 tahun berkuasa. Kira-kira berapa periode kalau itu di Indonesia 85 tahun itu? Kalau bagi 5 berapa? 9 lebih 85 tahun, 83 dibagi 5, 10 aja udah 50. Ini udah 8. Berarti 35 ya. 16 periode menjabat jadi presiden. Bukan 3 periode, 16 periode. Kalau seandainya ada orang yang menjadi presiden 16 periode, masih lebih baik beribadah pada Lailatul Qadar. Itu kekuasaan Bani Umayyah itu luas banget, Bu. 3 kali lipat, kira-kira 3 kali lipat wilayah Indonesia. Dan berganti-ganti itu. Tapi masih kalah, dianggap kecil dibanding dengan dapat pahala pada malam Lailatul Qadar. Itu enaknya jadi orang Islam, Bu. Berbahagia setiap saat, berbahagia dimanapun berada. Karena yang dituju bukan dunia, yang dituju bukan kekuasaan, tapi yang dituju adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini akan kita
tinggalkan. Kita menuju akhirat, tempat yang langgeng, maka kita mencari bekal untuk ke sana. Bekal yang paling baik salah satunya malam Lailatul Qadar. Itu kalau malamnya. Kalau siangnya, awal Dzulhijjah sampai tanggal 10. Maka kita persiapan, Bu, selama 25 hari ini untuk menemui 10 hari. 10 hari bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Ya enggak apa-apa. Oh ya ya. Oh ya, istirahat dulu Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bu. Ya Allah. Baik, kita lanjut, Bu, ya. Dan Bu Cini lekas sembuh dan bisa ikut kembali bersama kita. Ya, mudah-mudahan istirahat dulu beliau, insya Allah. Baik, kita lanjut. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, berarti kita ini bulan Dzulqa'dah menunggu 25 hari untuk sampai kepada awal Dzulhijjah sampai tanggal 10. Di mana tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada hari itu. Bahkan orang yang berjihad fisabilillah pun masih kalah dengan amal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali yang berjihad dengan harta, seluruh hartanya dan seluruh jiwanya dan nggak balik lagi. Itu baru sama. Ibu yang kami hormati, makanya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus mengetahui keutamaan bulan-bulan, Bu. Dalam Islam itu, Bu, diajarkan waktu-waktu utama, diajarkan tempat-tempat utama, diajarkan orang-orang yang utama. Ya, itu penting. Waktu-waktu utama dalam Islam diantaranya, ya, satu ini bulan yang diutamakan. Sudah saya sampaikan tadi, bulan Ramadan, terutama 10 terakhir bulan Ramadan, malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kita membahas umpamanya bulan Dzulqa'dah dulu. Ya. Sebelum kita membahas tempat-tempat utamanya apa saja. Bulan Dzulqa'dah umpamanya adalah salah satu ashhur al-hajj, bulan-bulan haji. Nah, jadi bulan Dzulqa'dah itu punya dua keistimewaan, bulan haram dan bulan haji. Bulan haram dan bulan haji. Berbeda dengan Syawal, Bu. Kalau Syawal ini bulan Syawal itu adalah bulan haji tapi bukan bulan haram. Apa maksud bulan haji? Nah, ini perlu kita bahas. Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Beda ya. Kalau bulan haram ada 4, bulan haji ada 3. Yang 3 ini, duanya bulan haram, satunya bulan haram. Bulan Syawal bukan bulan haram, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bulan haji adalah bulan di mana seseorang boleh melakukan ibadah haji. Karena selain 3 bulan itu nggak boleh haji. Makanya bulan Ramadan ibu ingin haji, nggak diterima hajinya. Ramadan kan Ustaz, Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar,
tetap nggak boleh haji. Loh kenapa? Bukan waktunya. Sekarang saya tanya, sholat itu bagus nggak Bu? Bagus. Ibu sering sholat duhur? Iya. Wajib ya? Wajib. Nah sekarang kenapa nggak sholat duhur sekarang? Belum ya. Belum waktunya, walaupun baik, walaupun bagus, kalau bukan waktunya jadi nggak bagus, nggak diterima, percuma. Nah itu. Jadi perlu tahu waktunya. Haji bagus nggak? Bagus. Tapi kalau hajinya niatnya pada Ramadan nggak diterima. Waktu haji itu mulai bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram bukan ya? Bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nomor 11, nomor 10, 11, 12. Nomor bulannya. Maksudnya juga bulan haji itu niat haji. Mulai dibolehkan bulan itu. Beda rencana dengan niat. Kalau rencana itu, maunya gini, Ustaz, saya punya rencana 5 tahun lagi haji, itu namanya rencana. Kalau niat itu sudah mendekati perbuatan itu. Maunya ibu mau berwudu, niatnya kapan? Sudah megang air. Bahkan sebagian orang mengatakan ketika mau mengusap wajah, karena rukun wudhu itu dimulai dari mengusap wajah. Itu niat, nggak bisa niat, Ustaz saya mau niat wudhu dari sekarang. Nawaitul wudhu'a, saya berniat wudhu lillahi ta'ala. Dari sekarang wudhu untuk sholat nggak diterima. Itu baru rencana. Jadi niat itu dilakukan sebelum melakukan amalan ritual yang ingin kita kerjakan. Maka niat haji itu sebelum pergi haji beberapa menit. Nah, kapan haji ini? Mungkin sebagian besar sudah haji semua nih ya, Bu haji semua di sini. Sudah Bu haji semua ya? Bu haji semua ya? Yang belum Bu haji siapa? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat haji. Insya Allah. Nunggu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memanggil itu mudah. Masalah waktu aja. Tidak mesti punya uang. Tidak mesti. Saya nggak pernah punya uang, Bu. Alhamdulillah hajinya berkali-kali. Berkali nggak bisa dihitung. Bukan mengeluarkan uang, diberi uang lagi. Nah, Subhanallah ya. Itu kalau Allah sudah memanggil, itu mudah. Jadi berdoa kepada Allah Bu ya, supaya bisa haji dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, haji itu niatnya pas bulan Syawal. Cuma untuk Indonesia kemarin saya dengar bulan Syawal belum ada yang berangkat. Kloter pertama itu bulan Dzulqa'dah kemarin, hari Jumat itu kloter pertama berangkat uang. Nah, ketika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta atau dari bandara-bandara di kota-kota itu langsung ke Madinah atau ke Mekah, itu belum niat. Maksudnya niatnya belum diucapkan karena masih di Indonesia. Tetapi kalau mau di Indonesia silahkan, cuma sunnahnya niat itu ketika sudah di namanya mikot. Mikot itu tempat mulai kita masuk wilayah haram. Nah, jadi dalam Islam itu ada ritual tempat khusus, waktu khusus gitu Bu ya. Nah, biasanya kalau naik pesawat Saudi Arabia, nggak tahu kalau pesawat Indonesia, saya nggak pernah naik pesawat Indonesia. Saudi Arabia itu diberitahu, bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau haji mau umroh, ini sebentar lagi mau melewati mikot. Mikot untuk orang Indonesia. Ya. Makanya kemudian silahkan untuk ihram. Ihram itu berniat, kemudian memakai pakaian ihram untuk laki-laki. Ibu-ibu pakainya seperti biasa. Kemudian berniat labbaika umrotan, ya Allah saya berniat untuk umroh, atau labbaika hajjan, saya kepingin haji, saya berniat haji. Dari situlah kita sudah masuk ibadah haji seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Udah nggak boleh nengok kanan kiri, nggak boleh makan. Maka ketika haji, udah haji tidak boleh gunting rambut, tidak boleh pakai parfum, nggak boleh
ya berhubungan suami istri sudah, karena sudah masuk ibadah haji. Nah, itu kapan waktunya? Ketika bulan Syawal hingga Dzulhijjah. Walaupun haji yang utama itu tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Gitu Bu ya. Mulainya dari Syawal, mulainya dari Dzulqa'dah, mulainya dari awal bulan Dzulhijjah nggak apa-apa. Jangan sampai kita itu salah paham seperti salah seorang profesor di Indonesia, profesor yang botak. Tapi beliau itu profesor pembangunan jalan tol, bukan profesor Islam. Ya kan ada yang profesor ahli dalam bidang pembangunan, profesor dalam bidang, dia salah paham, gagal paham. Waktu dulu ketika jamaah haji menumpuk, belum ada fasilitas yang canggih seperti sekarang, lempar jumrohnya belum di tingkat-tingkat, belum ada kereta, masih tumpuk-tumpukan, masih ya desak-desakan, kemudian banyak yang jatuh meninggal dunia. Ya. Kemudian antara rombongan manusia dengan rombongan manusia bertemu, nggak bisa keluar, dan saya juga ngalami. Alhamdulillah masih hidup sampai zaman sekarang, Bu. Ya kalau belum takdirnya nggak mati, Bu. Oh saya itu haji itu nggak, kaki itu nggak berjalan di atas tanah. Melayang. Kenapa? Karena dipepet. Saking padatnya. Jadi saya berjalan di atas, di antara orang-orang itu, tidak di atas tanah, dan di atas lantai. Kenapa? Karena saking padatnya. Dan sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Entah ini hidup atau tidak. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup bertemu dengan ibu-ibu. Itu terjadinya sudah 20 tahun yang lalu. Saking banyaknya. Lah ada orang yang mungkin merasa pinter, enggak pernah ikut pengajian di Al-Islah Jalan Kerinci 10 nomor 3 ini. Maka dia salah paham. Dia mengatakan begini, coba. Gini aja, kita berikan solusi, kita usulkan sama Saudi Arabia supaya haji itu dibagi 3. Ada yang haji bulan Syawal, ada yang haji bulan Dzulqa'dah, ada yang haji bulan Dzulhijjah. Itu. Karena dia memahami, oh bulan-bulan haji kan 3 bulan, kenapa nggak dibagi-bagi? Yang Asia bulan Dzulqa'dah, ya. Ini kan gagal paham. Nah, ibu-ibu jangan sampai gagal paham kayak profesor ini. Walaupun ibu bukan profesor, tapi insya Allah lebih paham daripada profesor itu. Ya. Kenapa? Ibu ngaji. Jadi maksud dengan bulan-bulan haji adalah bulan di mana orang berniat haji. Pergi ke Saudi Arabia, ke Arab Saudi yang ada Ka'bahnya sana. Tetapi pelaksanaan haji itu harus tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Makanya di Indonesia ada yang namanya arba'in, menunggu 40 hari. Di sana belanja-belanja dulu gitu. Tapi ada ibu-ibu yang salah kaprah karena dia datangnya awal bulan Dzulhijjah sudah berangkat, akhirnya banyak belanja, setiap hari ke pasar gitu, karena ke mal-mal, minum air zam-zam yang dingin. Akhirnya kecapean pas hari haji sakit. Astagfirullahaladzim. Haji sakit. Makanya sebelum berangkat haji ya istirahat dulu. Nanti kalau sudah haji mau belanja silahkan. Setelah selesai haji baru belanja. Itu begitu. Jadi tanggal berapa hajinya, Bu? Tanggal 8, 9, 10. Itu intinya. Maka kenapa bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama kok paling baik? Hari itu karena di dalamnya ada wukuf Mina tanggal 8. Di dalamnya ada di wukuf di Arafah. Itu inti haji itu wukuf di Arafah. Di dalamnya ada Yaumul Hajjil Akbar.
haji akbar itu menurut penafsiran yang benar adalah haji yang paling besar itu maksudnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah tiap tahun ada. Bukan haji akbar itu bukan mesti harus hari Jumat. Bukan. Ya haji akbar itu tanggal 10 itu. Kenapa disebut dengan haji akbar? Karena tanggal 10 itu ada satu penyembelihan hewan kurban. Tanggal 10 kan? Kemudian di dalamnya ada lempar jumroh. Di dalamnya ada motong rambut. Di dalamnya ada tawaf. Ada sa'i. Seluruh ibadah haji 80% pada tanggal 10. Setelah selesai tanggal 10 baru nanti mabit di Mina 3 hari atau 2 hari itu tambahan. Tapi intinya adalah tanggal 10 itu. Maka disebut dengan haji akbar. Haji yang paling besar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu ceritanya Bu ya. Oleh karena itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji ditambah bulan Syawal. Baik. Sekarang kita buka dulu lah dalilnya biar Ibu tidak sekedar mengetahui tapi tahu dalilnya. Tadi kan dalil dari 12 bulan itu ada dalam surat At-Taubah 36. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Oleh karena itu Ibu peserta Majelis Taklim Al-Islah minimal harus hafal 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April udah paham ya? Sekarang enggak, sekarang yang Arabnya. Ya maaf ya. Ini sering mati-mati Pak. Maaf ya. Sekarang Arabnya namanya Al-Islah, kan bahasa Arab. Majelis Taklim Al-Islah. Al-Islah perbaikan. Selalu memperbaiki diri. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini selalu memperbaiki diri. Ya, memperbaiki penampilannya, memperbaiki ilmunya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi selalu ada perbaikan. Itulah tugas para nabi, selalu mengadakan perbaikan. Itu ada dalam MT Al-Islah, pakai short Islah. Bukan islah, enggak, Islah. Islah itu nanti keturunannya Sholahuddin. Nah, Sholahuddin. Nah, Sholahuddin itu dari Al-Islah. Ibu-ibu, kalau kita sudah anggota pengajian Al-Islah harus hafal namanya 12 bulan Arab. Apa yang pertama, Bu? Muharram. Kedua, Sofar. Ketiga, Sofar bukan Safar. Kalau Safar perjalanan, Sofar. 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 Terus Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Jumadil Ula. Bukan awal ula, Bu. Jumadil Tsani atau Jumadil Akhirah. Silakan dipilih. Ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Tsaniyah atau Akhirah, bolehlah. Atau Jumadil Akhirah. Habis itu apa? Rajab. Nomor 7 Rajab. Jangan lupa. Habis Rajab Sya'ban. Sya'ban. Ain Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Paling hafal mesti bulan Ramadan. Habis Ramadan mesti bulan Syawal, itu pasti hafal. Dari Sabar, Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu ya. Jadi standar peserta Majelis Taklim Al-Islah itu hafal 12 bulan. Standarnya gitu. Jadi nanti kalau masuk ditanya dulu, Anda peserta Al-Islah? Iya, hafalkan 12. Kalau hafal, oh berarti Al-Islah. Setiap ada kajian Rebo,
mungkin 12 bulan itu dihafal dulu gitu. Ustaznya ini baru di jalan ini. Ibu, berhubung ustaznya kena macam di jalan, kita hafal dulu 12 bulan. Gitu ya. Bu Selvi nanti gitu ya. Insya Allah ya. 12 bulan. Oke, udah hafal ya. Itu surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah. Sekarang mana Ustadz dalil bulan-bulan haji yang ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Buka surat Al-Baqarah ayat 197, mohon maaf. Ayat 197 197. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 197. Mengenai bulan-bulan haji, bukan bulan haram, bulan haji. Oh, dibaca. Oh, silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata rafas, jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Alhamdulillah. Jadi awalnya al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Berapa jumlahnya? 3. Maka barang siapa yang sudah mulai melakukan ibadah haji tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh tengkar. Walaupun sempit-sempit, walaupun desak-desak, didorong-dorong orang, jangan marah, sabar. Kayak puasa kan, diajak tengkar karena serempetan mobil, ayo kita tengkar, nanti saya lagi puasa, nanti kalau mau tengkar habis maghrib saja, gitu. Iya, gitu. Gitu ya, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bermaksiat, dan tidak boleh bertengkar ketika haji. Apa-apa yang kalian kerjakan, maka Allah akan mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekalah. Ini menarik, Bu. Berbekalah di sini ada 2. Berbekal untuk dunia dan berbekal untuk akhirat. Tapi yang paling baik adalah bekal akhirat, yaitu takwa. Ini persis kayak gini, Bu. Ibu jagalah kesehatan badan, makanlah yang bergizi, olahraga, kena sinar matahari, mandi yang teratur, supaya badan tetap fit, tetap sehat, bisa ngaji. Tapi jangan lupa juga jagalah hati, ya. Kemudian berilah dia gizi hati dengan pengajian, dengan baca Al-Quran, dengan sholat sunnah, kan gitu, dengan berdoa kepada Allah. Dan di antara 2 yang perlu kita jaga, yang paling penting adalah jaga hati. Gitu. Jadi Islam itu mencakup dunia dan akhirat. Tidak boleh meninggalkan akhirat dan tidak boleh juga meninggalkan dunia. Cuma kalau disuruh milih mana, ya milih akhirat. Kenapa? Akhirat kan mau kita datangi, dunia mau kita tinggalkan. Seperti gini loh, Bu. Ya sudah pindah rumah berapa kali, ada nggak di sini? Kita punya rumah nih. Rumahnya sudah mau rusak, mau ambruk. Banyak yang bocor-bocor. Ya, banyak rayapnya, banjir. Kita sedang bangun rumah baru di dekat Pakubuwono. Apartemen Pakubuwono. Saya sangat terkesan banget itu pertama kali lewat Pakubuwono zaman dahulu. Sampai sekarang masih ada ternyata. Dekat Pakubuwono. Ya. Kita mau di situ atau mau di Jalan Kerinci ya. Berarti apa? Rumah lama diperbaiki enggak?
Rumah yang kita tempati yang bocor itu diperbaiki nggak? Rumah yang mau runtuh ini kita perbaiki nggak, Bu? Ini yang tahu hanya orang yang pernah pindah. Ya tidak pernah pindah nggak paham. Alhamdulillah saya pindah rumah berkali-kali, Bu. Mungkin udah 3 kali, mau 4 kali ini pindah rumah. Jadi tahu bagaimana cara menghadapi rumah yang mau ditinggal. Udah mau ditinggal aja, ngapain dicat lagi, udah mau ditinggal. Mau ditinggal, bocor ya biarin bocor, cuman jangan sampai roboh. Jadi gini, nemati rumah itu yang mau kita tinggal itu yang penting kita bisa hidup di situ. Benar ya? Tidak roboh. Kita bisa berlindung dari sinar matahari, kita berlindung dari hujan. Minimal bisa tidur, bisa makan sementara. Tidak mesti diperbaiki sampai indah banget, nggak perlu lah. Orang itu mau tinggal. Yang itu kita perlu perbaiki mana rumah yang mau kita tempati. Wah, dibuat yang bagus, desainnya luar biasa, ini lampunya begini, ada kolam renangnya, ada tempat untuk landai helikopter itu apa namanya. Terus ada, wah itu kan rumah baru. Artinya itulah uang kita, tenaga kita, ya kita curahkan ke rumah yang baru. Rumah lama ngapain? Udah mau tinggalkan, biasa-biasa aja. Itu maksudnya apa? Rumah yang mau kita tinggalkan namanya apa, Bu? Dunia. Ini rumah dunia ini. Sedang rumah akhirat yang akan kita tempati adalah di akhirat sono. Berarti kita tetap di dunia ini menjaga rumah kita supaya nggak ambruk. Maka kita bekerja, kita makan, kita perbaiki hidup kita, tapi sekedarnya. Jangan sampai kita habis waktu kita untuk rumah yang mau kita tinggal, kita lupa rumah di akhirat. Itu makanya watazawwadu, berbekalah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini untuk haji pas banget. Ibu nanti kalau mau haji, yang belum haji, Ibu, haji perlu bekal enggak? Perlu, bekal, minuman, makanan, duit, ya, bekal perlu. Cuma jangan lupa bekal yang utama itu ketakwaan. Haji kan tujuannya apa? Mau jual beli, mau jalan-jalan. Ya, enggak kan haji maunya mencari ridha Allah, mencari surga. Berarti yang paling penting ada surganya itu. Bekal seperlunya. Gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal. Yang paling baik diambil bekalnya adalah ketakwaan. Gitu. Begitu Islam itu mengajarkan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba berapa? Dunia ini 1. Rabbana atina fid dunya hasanah 1. Wa fil akhirati hasanah 1. Tambah 1 lagi wa qina adzabannar. Jadi akhirat 2, dunia 1. Bandingannya gitu. Dunia itu 30%, akhirat 70%. Jangan dibalik. Orang sekarang terbalik rata-rata, Bu ya. Orang sekarang terbalik-balik. Akhiratnya nanti aja, ngajinya kalau sudah pensiun kan gitu. Kelamaan nih ya kalau pensiun. Kalau sebelum pensiun sudah meninggal gimana? Kan gitu. Jadi di masjid-masjid komplek, saya teman di komplek itu rata-rata yang memenuhi adalah orang-orang yang pensiun, yang sudah mau meninggal dunia baru ke masjid. Orang-orang yang aktif jarang ke masjid, jarang ikut pengajian. Apalagi di kota Jakarta yang hiruk pikuknya luar biasa seperti ini. Makanya kalau kita punya suami, ya punya saudara yang kerja, dinasihati jangan lupa kalau kerja nanti kuliah zuhur akan ada di kantor, ikut kuliah zuhur gitu. Nanti pulang kalau pas hari Ahad, Sabtu ikut pengajian. Jadi jangan sampai akhirat kita lupa. Tahu enggak, Bu? Orang-orang yang lupa akhirat itu suatu ketika akan diuji dengan ujian dunia. Karena kita semuanya diuji. Benar enggak, Bu? Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kecelakaan, ada yang diuji dengan banjir. Ini saya dengar banjir bandang ada di Padang sama Rio. Ya kalau enggak salah itu sampai pada hancur itu ya.
kemudian diuji dengan gempa bumi, diuji dengan perang kayak Palestina, ya kan? Diuji dengan yang lainnya. Itu Bu, kalau nggak punya akhirat itu lemah, akan di depan ujian itu akan lemah, putus asa. Kayaknya hidup itu sengsara, hidup itu kok kayaknya gelap gitu. Itu gara-gara tidak punya bekal akhirat. Kalau punya bekal akhirat, biasa ujian itu. Kenapa? Ketujuan kita akhirat, dunia cuma sebentar. Biasa aja ngadepin ujian. Nah, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan di akhirat. Jadi ringan, Bu. Makanya nanti kapan kita ajarkan doa wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Kita tuh minta 3. Allah maksin mana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu sehingga kami bisa menghindari maksiat karena takut pada Allah. Yang kedua, ya Allah berikan kepada saya rasa ketaatan yang tinggi. Dengan ketaatan itu kami bisa masuk surga. Yang terakhir ini penting Bu. Dan berikan kepada saya rasa yakin denganmu ya Allah sehingga ringan di dalam menghadapi ujian dunia. Enak Bu kalau orang sudah punya keyakinan kepada Allah itu ujian apapun yang menghadang kita ringan. Apalagi kalau kita dengar perkataan para ulama. Imam Syafi'i umpamanya mengatakan da'il ayyam taf'alu ma tasya wa tib nafsan idza hakamal qaul. Imam Syafi'i itu ulama besar yang dulunya hidupnya biasa tapi jadi ulama besar, menulis pengalaman beliau dalam bentuk syair-syair, puisi-puisi. Salah satu yang saya bacakan tadi. Biarkan dunia ini berjalan seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mau ada banjir, mau ada perang, mau ada sakit, mau ada apa, itu terserah Allah. Yang penting nafsan. Hati kita harus tetap baik menghadapi qadha dan qadar ketentuan Allah. Wala tajza li hadisatil layali fama li hawasidid dunya, bakal janganlah engkau panik menghadapi sebuah peristiwa. Karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa dunia ini tidak akan lama, Bu. Kan namanya roda kehidupan, benar nggak, Bu? Roda kehidupan itu kan kayak gini ya, Bu ya. Mana ini sudah dibuka tadi? Belum dibuka tadi. Nah, kan roda kehidupan. Yang tadinya di atas nanti ke bawah, yang tadinya di bawah nanti ke atas. Kan gitu, itu berjalan terus loh, Bu. Jadi sangat salah orang yang sedihnya berlarut-larut. Enggak, nanti akan sedih. Kalau misalnya ada sedih, ada gembira. Ya. Nanti yang gembira jangan lama-lama gembiranya, kan nanti habis gembira akan ada sedih. Begitu kan? Benar, Bu? Bu? Benar kan? Ibu sekarang lapar enggak? Enggak ya? Nanti kalau makan, kan makan. Setelah kenyang nanti akan lapar lagi. Nanti kalau makan kenyang, habis kenyang lapar lagi, kan gitu. Itu dunia. Makanya kalau ada musibah jangan sedih. Kalau ada nikmat jangan terlalu bangga, biasa aja kali. Biasa aja kali gitu, Bu ya. Itu Imam Syafi'i. Makanya dikatakan wa kun alal bala'i jaladan. Wa kun rajulan alal bala'i jaladan. Jadilah orang yang tegar menghadapi musibah dunia. Ya. Wa syamimatuka al-wafa'u wal saha'u. Tetap Anda dermawan, tetap senyum, ya, gitu. Gitu, Bu ya, kira-kira, Bu ya. La husnun yadumu wala sururun. Kesedihannya tidak akan langgeng, begitu juga kegembiraan. Begitu seterusnya ya. Dan sampai akhir. Itu Imam Syafi'i itu panjang nasihat-nasihatnya. Baik Ibu-ibu sekalian. Wah, panjang, Bu. Yang pendek ada. Oh, banyak, ada yang pendek, ada yang panjang. Ibu milih yang pendek atau milih yang panjang? Bu. Bu. Milih yang pendek atau yang panjang? Ada yang pendek. Ada yang panjang juga ada. Masalahnya nanti kalau dibacakan judulnya jadi berubah. Maksudnya bahas doa itu akhirnya.
Pengembangan. Pengembangan. Kembangkan gitu ya. Yang pendek dulu. Itu doanya panjang. Itu doa panjang, saya pendekkan tuh, Bu. Saya cuplek yang awal. Yang pendek aja Bapak. Itu gini, ceritanya gini, Bu. Ceritanya Abdullah bin Umar itu sering apa? Sering kumpul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan jarang sekali Rasulullah itu kalau selesai pengajian kecuali baca doa itu. Jadi doa yang sering dibaca Rasulullah sebelum bubar pengajian. Panjang. Bukan. Kafaratul majlis ada lagi. Di pertemuan selanjutnya Ustaz. Ya, boleh selanjutnya juga boleh. Sekarang dibocorkan dulu. Bocorkan. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana. Nanti insya Allah akan di-share ke WA-nya ibu masing-masing. Maka ikuti terus grup MT Al-Islah. Benar ya Pak ya. Benar insya Allah. Jangan lupa. Enggak insya Allah langsung nanti diminta sama Bu. Ya. Bu, alhamdulillah Bu, saya ngarang 3 buku isinya doa-doa semuanya. Alhamdulillah. Coba judulnya apa coba? Wah. Ya doa. Dengar Bu, judulnya yang pertama, mengetuk pintu langit. Di langit itu ada pintu, kita ketuk tuk 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 tuk. Itu yang pertama. Jadi kedua apa namanya? Membuka pintu langit. Digedor nggak boleh digedor. Membuka pintu langit. Yang ketiga, setelah dibuka Masuk Ustaz. ditembus, menembus pintu langit. Cuma masuk ya, nggak keren, nembus. Jadi mengetuk pintu langit, kemudian membuka pintu langit, baru ditembus, menembus pintu langit. 3 seri doa-doa menembus pintu langit. Ya. Cuman bukunya yang nomor pertama sudah habis tuh. Nanti tinggal nomor 2 dan nomor 3. Insya Allah masih banyak. Lah dalam buku itu kita terangkan doa-doa yang ibu minta tadi. Wadah, mau doa yang pendek ada Bu, yang panjang ada. Nah, tinggal nanti bukunya dibuka, yang pendek mana, yang panjang mana. Nah, nanti dikirim Bu ya. Coba saya ulangi dulu nih, nanti dikirim insya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, yang artinya ya Allah berikan kepada saya rasa takut kepadamu yang menjadikan saya meninggalkan maksiat. Itu intinya. Ya Allah berikan saya rasa takut kepadamu sehingga saya bisa meninggalkan maksiat. Ini maksud itu karena takut sama Allah. Panjang kan? Panjang berapa meter Bu? Ini pendek, ini pendek. Satu lagi, ini baru satu. Yang kedua, dan bagikan kepadaku rasa taat yang tinggi sehingga dengan ketaatan itu menyampaikan aku kepada surgamu. Jadi bagikan rasa taat yang mana taat itu menyampaikan surga. Jadi surga itu bisa dicapai dengan ketaatan, bukan dengan maksiat, bukan dengan malas-malas. Dan yang terakhir yang dahsyat, yang nomor 3, bagikan rasa yakin. Bagikan rasa yakin ya kepadamu sehingga menjadikan ringan di dalam menghadapi ujian, sehingga ringan di dalam menghadapi ujian. Jadi kenapa orang-orang diuji kok ringan? Oh, karena yakin dengan Allah. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Nah, gitu Bu ya. Ya, ini bocorannya dulu Bu ya. Nanti seterusnya kapan-kapan ada pertemuan kita terangkan lebih mendalam lagi. Penting itu Bu, doa itu penting Bu.
Kenapa kok diberi judul mengetuk pintu langit, membuka pintu langit dan menembus pintu langit? Karena gini Bu, banyak orang punya masalah, punya problematika, minta bantuan sama tetangga, ngetuk pintunya nggak dibuka. Minta bantuan sama kerabatnya, ngetuk pintu nggak dibuka. Sama pejabat nggak dibuka pintunya. Maka jika pintu-pintu bumi ditutup, maka pintu-pintu langit terbuka. Jadi jangan tergantung sama manusia. Orang yang tergantung sama manusia itu kecewa. Berkatlah sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tenggelam. Manusia itu tenggelam, Bu. Tahu enggak? Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika nyari Tuhan pertama kali, yang kelihatan apa? Bintang. Bintang kejora, bintang bersinar. Ya, punya kekuatan gitu kan. Tapi tiba-tiba, loh, kok tenggelam? Saya nggak suka yang tenggelam. Kan gitu. Habis itu ada bulan, ada matahari. Semua kok tenggelam, saya nggak suka tenggelam. Siapa yang nggak tenggelam? Siapa, Bu? Allah nggak tenggelam. Maka beliau akhirnya menemukan Tuhan, yaitu Allah yang tidak pernah tenggelam. Manusia tenggelam nggak, Bu? Tenggelamnya kapan? Manusia itu tenggelamnya kapan, Bu? Saat mati tenggelam. Saat sakit tenggelam nggak? Saat bangkrut tenggelam nggak? Terus saat apa lagi? Saat nggak bisa apa-apa. Manusia kan saat nggak bisa memenuhi keinginan kita, ibu-ibu minta sama suami, saya minta ini, saya nggak bisa, nggak ada uang, saya tenggelam nggak dia? Kalau kita ini menggantungkan sama suami, nanti lama-lama kecewa juga, ya kan? Ya bolehlah minta sekali dua kali, tapi kalau minta setiap hari nggak bisa. Suami kamu itu adalah manusia, ya, orang tua kamu adalah manusia, anak kamu itu adalah manusia, mesti punya kelemahan, suatu ketika akan tenggelam. Jangan bilang mati, tenggelam. Saya nggak cinta orang tenggelam. Saya hanya sama Allah yang tidak pernah tenggelam, tidak pernah mati, tidak pernah mengecewakan. Makanya orang itu bergantung sama Allah, tenang hidupnya, karena Allah tidak pernah mengecewakan. Manusia pasti mengecewakan, walaupun ya kadang-kadang. Walaupun dia baik sekali, pasti suatu ketika akan mengecewakan. Nah itu, Bu. Maka kalau Nabi Ibrahim itu sudah belajar tauhid dari awal, maka disebut dengan Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid, kan hanya menggantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yakin. Yakin. Para nabi itu yakin. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, 5 nabi yang ulul azmi ini. Coba, hafal enggak? Ulul azmi itu siapa? Nabi Nuh, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya surat apa? Dalilnya banyak, diantaranya surat Syura ayat 13. Ya. Surat Syura ayat 13 itu dalil ulul azmi itu ada 5. 42 13 ya. 42 ayat 4 surat ke-42 ya, ayatnya 13. Itu disebut nabi-nabi itu. Syara'a lakum minad-dini ma wassabi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ada 5. Tuh. Kemudian dalam surat Al-Ahzab juga ada. Ayatnya ayat 7, surat ketiganya ini dibacakan artinya boleh ini. Surat Ahzab, surat ke-33 ayat 7.
Wa id akhad, silakan dibaca, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dibacakan artinya, Bu. Ya. Ya, 337. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, itu Bu ya. Ulul azmi minar rasul. Kenapa mereka jadi ulul azmi? Karena punya keyakinan yang kuat. Ujiannya juga berat-berat itu Nabi itu. Nabi Nuh 950 tahun mereka berdakwah ditolak, beliau berdakwah ditolak. Ya, Nabi Ibrahim, masya Allah, mungkin dibunuh, dibakar. Ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, itu hampir dibunuh, dipenjarakan oleh Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi Isa itu juga ingin dibunuh. Nabi Muhammad juga sama, dibunuh burah Yahudi. Jadi 5 ini yakin, makanya termasuk pimpinan para nabi itu 5. Ya, pimpinan para nabi itu 5 ulul azmi ini. Gitu Bu ya. Udah selesai ya PR-nya, doa udah saya sampaikan Bu ya. Masih ada lagi permintaan apa lagi? Ulul azmi dapat kitab. Kecuali Nabi Nuh, karena Nabi itu bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sukufi Ibrahim wa Musa. Kalau Nuh itu bapaknya para nabi, para rasul. Kalau Nabi Ibrahim itu peletak dasar tauhid, ya kan? Kalau Nabi Musa itu nabinya yang diberi Taurat. Orang Bani Israel, Nabi Musa itu. Kemudian Nabi Isa nabinya orang-orang Nasrani, ya kan? Nabi kita juga, ya, yang punya kitab Injil Nabi Muhammad, nabi kita. Jadi memang 5 ini 5 nabi yang top. Ya. Apalagi yang diminta Bu, mumpung saya di sini Bu. Kalau yang 125 Siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Adapun nabi yang lainnya banyak, ribuan. Ya. Rasul itu kalau nggak salah ada 313. Kalau Nabi itu sampai 24.000. Enggak semuanya. Bani Israil itu membunuh Nabi banyak banget. Iya, dia membunuh para nabi. Nabi yang disebut dalam Al-Quran dibunuh 2. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya digergaji. Ngeri. Oleh penguasa. Ngeri Bu. Yahya dan Zakaria. Kenapa nggak seperti Nabi Ibrahim? Mungkin ada hikmah. Karena setiap nabi ini tidak mesti sama. Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar, kan gitu. Kemudian Nabi Isa di dunia bukan dibakar, dibunuh, diangkat ke langit. Kan ulul azmi. Kalau Zakaria sama Nabi Yahya ini kan tidak ulul azmi. Ada nabi yang dimakan ikan paus. Nabi Yunus bukan ulul azmi, dimakan ikan paus. Nabi Muhammad nggak dimakan ikan paus. Ya kan? Apa nabi yang sakitnya 15 tahun di atas ranjang, namanya Nabi Ayub, bukan ulul azmi. Jadi masing-masing nabi itu diberi kelebihan ujian. Nabi Sulaiman diberi kekayaan yang luar biasa. Nabi Daud alaihissalam, tapi mereka bukan ulul azmi. Masih kalah dengan Nabi Musa. Ujiannya tidak sehebat ujian 5 nabi ini. Itu yang kita sampaikan. Yakin, tadi kan tanya doa, wa minal yakini ma tuhawinu bi alaina masaibat. Karena keyakinan yang kuat. Itu Bu ya. Baik. Ada yang tanya lagi? Tadi kita sampai kepada bulan-bulan haji kan? Ya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjahnya sampai tanggal 10 aja. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu hari tasyrik, ya. Itu wukuf di Mina. Setelah itu udah nggak ada haji lagi, udah selesai waktunya. Nah, itu bulan Muharram. Lah tambahan Bu, tanggal 10 Muharram itu, maaf,
Tanggal 10 Muharram itu tanggal tenggelamnya Fir'aun. Tanggal 10 Muharram, di bulan haram kan? Tenggelamnya Fir'aun, maka kita diperintahkan untuk puasa sebagai rasa syukur kepada Allah karena musuh tenggelam, syukurin bahasanya itu. Iya, itu ada dalilnya. Nyukurin tenggelamnya musuh itu ada dalilnya. Kok dia bilang hari yatim piatu? Di kita ulang tahun yatim piatu. di kita tuh Kenapa ya Ustaz? Itu kan di Indonesia ya. Di tempat ada hari ibu, ya, hari bapak, hari buruh, ya kayak gitu aja. Dalam Islam nggak ada. Ya. Ada itu. Asyura. Asyura itu dari kalimat asyir, yaitu 10 Muharram, Asyura. Jadi Asyura itu 10 ya. 10 Muharram adalah tanggal ditenggelamkannya Fir'aun. Kalau musuhnya tenggelam, kita harus senang. Jadi kita boleh senang dengan hancurnya musuh, Bu. Jangan terbalik, jangan sampai musuh senang sama kita karena kita tenggelam. Dilarang. Kita pernah minta, ini ada doa lagi, tapi nanti kapan-kapan kita bahas. Doanya gini, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, saya berlindung dari musibah yang besar. Saya berlindung dari kesengsaraan. Ya. Jahdul bala wa darakis syaqa, kesengsaraan di akhirat, dan saya berlindung dari jahdul bala wa darakis syaqa wa syamatatil a'da. Nah, wa su'il qada, saya berlindung dari buruknya takdir. Kapan kita bahas, Bu, apa sih buruknya takdir? Takdir saya itu buruk atau baik? Nah, kalau orang masuk pesantren itu buruk atau baik takdirnya? Kita nggak tahu. Orang sakit itu buruk atau baik takdirnya, kan nggak tahu. Koda dan kode ya, Ustaz. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam sumur itu baik atau buruk? Nabi Yusuf dimasukkan sumur, masukkan sumur, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya yang Yahudi itu, Bani Israel. Baik atau buruk? Menurut mata manusia buruk. Menurut mata manusia, menurut mata Allah, menurut pandangan Allah itu baik, karena dari sumur itu dia bisa pergi ke Mesir. Di Mesir itulah dia bisa masuk istana dan jadi menteri dan bisa mengislamkan seluruh orang Mesir. Coba kalau nggak dimasukkan sumur, bisa ke Mesir enggak? Alam nggak bisa, karena temannya di Palestina jauh sana di kampung. Bagaimana ke Mesir? Ibu aja belum pernah ke Mesir walaupun tinggalnya di Kebayoran. Pernah ke Mesir enggak? Pernah sebagian kecil ya, sebagian besar belum kan? Itu tinggal di Kebayoran yang kota, Masya Allah, Jakarta. Lah dia tinggal di kampung, desa Kluto. Nabi Yusuf itu nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan, nggak punya uang. Gimana ke Mesir? Nggak bisa. Caranya bagaimana? Oleh Allah, kamu masuk sumur dulu. Itu enggak untuk Nabi Yusuf, Bu. Lah nanti Allah bilang ada musafir, kamu kan butuh minuman, ya kan? Mampir, ternyata ada Nabi Yusuf, wah ini anak bagus, dibawa ke Mesir aja, gratis. Pakai unta gratis, nggak usah bayar. Loh, kan begitu. Melihat sebuah takdir itu begitu. Jangan kemudian kalau orang masukkan sumur, kasihan, bukan, jangan dulu. Jangan bilang kasihan dulu. Itu ada hikmahnya. Jadi kalau ada orang kena musibah, ya ada hikmahnya di balik itu. Jangan terburu-buru memfonis bahwa orang kasihan, enggak. Insya Allah ada musibah. Mungkin Allah akan mengangkat derajat dia. Nah begitu. Itu namanya takdir buruk atau takdir baik. Maka ya Allah, saya berlindung dari takdir buruk. Yang ketiga, saya berlindung dari senangnya musuh. Jangan sampai musuh senang sama kita. Tapi kita boleh senang sama hancurnya musuh gitu loh, Bu. Itu ada dalilnya.
Jadi tenggelamnya Firaun itu kita boleh bergembira. Bergembira bukan dengan pesta pora, bergembira dengan puasa. Ini tanggal 10 puasa Bu ya. Puasa ya. Tapi masih lama Bu, masih 2 bulan. Persiapan sejak sekarang. Apa bedanya dengan Asyura yang suka diperingati orang-orang Syiah. yang katanya meninggalnya dengan Ya. yang mereka kadang-kadang menyakiti diri sendiri itu kalau meringatani itu Ustaz. Ya, orang Syiah itu bukan gembira, mereka sedih. Kalau kita gembira kan, mereka sedih kan terbalik-balik. Oh, kita disuruh gembira, maka mereka suruh sedih-sedih. Kenapa? Terbunuhnya siapa Bu? Husain, bukan Hasan Husain, Husain. Beda loh. Hasan enggak terbunuh. Hasan itu orangnya baik Bu. Hasan itu yang diserai khilafah ya oleh para sahabat ya ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah meninggal kan, itu Hasan diserai. Cuman karena beliau tidak mau perang saudara, udahlah saya tidak mau tidak mau ribut, saya enggak diserahkan sama yang lain, sama Bani Umayyah sudah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau Masya Allah menjadi orang panutan. Karena Rasul mengatakan cucuku ini akan menjadi pemersatu umat Islam. Suatu ketika nanti dan terbukti. Adapun adiknya namanya Husain. Kalau Hasan itu besar, kalau Husain itu kecil. Hasan yang kecil namanya Husain. Husain itu memang terbunuh karena fitnah. Ya, di Karbala karena orang Syiah itu ngundang dari Mekah, kamu ke Karbala, ke Kufah, mau saya baiat jadi khalifah, ditipu, sampai jalan nggak dilindungi, ketemu dengan tentaranya Bani Umayyah, di situ terjadi keributan, kemudian terbunuh, kesalahpahaman. Ya fitnah, sebenarnya itu enggak sengaja dibunuh, tapi karena terjadi fitnah kan diundang tadi kan oleh si Adi Kufah, si ngundangnya tapi enggak bertanggung jawab gitu. Ya akhirnya meninggal. Setelah meninggal itu dijadikan momen untuk mereka berduka cita, dan disitulah mereka ingin balas dendam kepada Bani Umayyah, kepada seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mau menyakiti diri mereka sendiri itu ya, itu tidak dibolehkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sama-sama sedih dengan meninggalnya Hasan Husain. Husain itulah juga panutan kita, cucu Rasulullah juga. Itu panutan kita, cuman meninggalnya karena fitnah sudahlah ya. Jangan kemudian dibesar-besarkan, kemudian dijadikan alat untuk propaganda sehingga ingin memusuhi Ahlussunnah yang lain. Namanya fitnah. Mana yang salah, mana yang benar kita tidak tahu. Namanya politik Bu ya. Politik itu gitu. Ya zaman dahulu jadi zaman sekarang. Mas sudahlah, ya sudah tidak perlu kemudian dibesar-besarkan, dan tidak perlu juga bersedih setiap tahun kemudian harus mukul-mukul gitu. Kenapa? Karena 10 Asyura itu hari hancurnya Firaun. Kita berpuasa sebagaimana Nabi Muhammad SAW berpuasa. Itu aja yang diperintahkan. Jadi kalau kita mengerjakan suatu ibadah harus ada dasarnya apa? Ada nggak hadisnya kita mukul-mukul? Nggak ada, ya kan? Walaupun yang meninggal itu sesuatu yang kita cintai. Makanya kita punya anak meninggal, apa kita boleh mukul-mukul? Ya, suami kita meninggal nggak boleh, namanya niyahah. Niyahah itu Bu, kalau ada zaman jahiliyah, kalau meninggal suaminya itu buka bajunya, rambutnya panjang kan, diputar-putar dari kayak kipas angin. Wah, putar-putar. Ibu-ibu kayak gitu enggak? Putar-putar kipas angin lah. Kalau ada gitu saya duduk di depannya enak silir kata. Itu perintah siapa itu? Rambutnya diputar, wong saking stresnya. Gila. Ya gila namanya, dan jahiliyah itu Bu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang tuanya tidak melarang, maka dia akan diadab di kuburnya. Dan bahkan ada loh orang yang memerintahkan anaknya, kalau saya mati kamu harus teriak-teriak ya. Oh itu nanti di kuburan dia disiksa. Kenapa? Karena memerintahkan anaknya untuk teriak-teriak biar keren katanya. Keren. Supaya hebat.
Jadi dia meninggal semua keturunannya histeris. Nah, itu banyak. Enggak boleh Bu ya. Kalau ada yang meninggal dunia ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Hafal enggak Bu? Nah, nanti dihafal ya. Banyak loh PR Bu. Itu doanya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, beliau sedih, nangis. Wahai Ummu Salamah, seorang sahabat, enggak usah sedih, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Ini ada teman yang tokonya terbakar. Sedih Bu, tapi dia berdoa. Setelah itu bisa meningkatkan tokonya di 2 tingkat. Setelah terbakar, tokonya 2 tingkat Bu. Setelah itu punya cabang-cabang di Jakarta ini Bu. Banyak cabangnya. Itu doa terbakar. Mungkin doanya Allahumma khlufni fi, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Setelah terbakar malah berkembang pesat. Nah itu Bu. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia diganti oleh Allah dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau jadi istrinya Rasulullah? Ibu mau nggak kalau dilamar oleh Rasulullah SAW? Mau. Suaminya dicerai. Suaminya yang ada dicerai Enggak, maksudnya diganti yang lebih baik. Jadi bukan nyahang teriak-teriak tadi. Ditanya tadi kan mukul-mukul dada, melukai diri sendiri, ngapain? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu Bu ya, jawabannya. Jadi 10 Asyura itu tenggelamnya Fir'aun. Kita harus gembira dengan berpuasa. Tidak ada amalan selain itu. Tidak boleh mukul-mukul, tidak boleh meratap, tidak boleh. Itu nanti Muharram. Mudah-mudahan lagi ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Udah semua ya. Dzulqa'dah adalah bulan dimulai bulan Muharram, bulan haram. Kemudian di dalamnya boleh haji ya. Bulan Dzulhijjah tadi keutamaannya adalah 10 hari pertama itu paling mulia di salah 1 tahun. Di dalamnya ada haji, di dalamnya ada jumroh, ada kurban. Lah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disunahkan untuk berpuasa juga, beramal soleh dan sebagainya. Ya. Kemudian baru bulan Muharram itu tanggal 10-nya adalah berpuasa. Itu kira-kira tentang bulan-bulan haram. Nah, Ibu sekalian, masih ada waktu enggak? Masih banyak ayat-ayat yang belum dibuka ini Bu. Puasa Arafah itu selalu ada perbedaan. Apa? Puasa Arafah. Ya begini, kalau ditanya Ustadz, kenapa puasa Arafah ada perbedaan? Ini saya jelaskan gini Bu. Pertama, perbedaan dalam fikih itu adalah hal yang biasa. Termasuk kemarin beda awal Ramadannya, ya kan? Kalau Muhammadiyah puasanya duluan, tapi lebarannya bareng. Jadi yang ikut Muhammadiyah itu 30 hari. Yang ikut pemerintah hanya 29 hari. Enggak masalah perbedaan. Nanti mungkin Arafahnya ini mungkin nanti beda, ya kita nggak tahu. Lah perbedaan Idul Adha nanti akan lebih dahsyat, ya kalau ada perbedaan. Perbedaan Idul Adha itu perbedaannya seperti perbedaan Idul Fitri. Kadang-kadang beda melihat bulan. Saudi sudah lihat bulan, kita belum lihat bulan. Maka Saudi sudah Idul Adha, kita belum. Nah itu perbedaannya. Yang satu ngikutin Saudi, yang satu ngikutin Indonesia. Kira-kira Ibu ngikut Saudi atau ngikut Indonesia? Saudi. Ngikut Saudi. Benar. Ini Saudi ini masih pagi loh Bu. Jam berapa ini? Saudi 4 jam. Ya, jam 7. Nah, sholatnya beda waktunya. Kurang 4 jam. Saudi Arabia. Kemudian Saudi juga, di Saudi tentunya
ibadahnya berbeda dengan ibadah kita, kan gitu. Makanya sebagian besar ulama ini kan terjadi perbedaan itu mengfatwakan begini, ikuti di negaranya masing-masing. Kenapa? Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena kita itu dipisahkan Indonesia, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Lah yang paling pas itu setiap negara masing-masing karena dipisahkan dengan perbatasan. Begini, kalau gini Bu, kalau ada dalam satu negara perbedaan pendapat itu bisa tengkar. Apalagi dalam satu rumah. Suaminya, kemudian ada Bu, suaminya berbuka dahulu, suaminya puasa, istrinya sudah berbuka, kan nggak elok Bu. Suaminya sudah Idul Fitri, istrinya masih puasa, kan nggak pas banget. Islam masuk gitu sih, kan nggak. Makanya dalam masalah fikih yuk kita bersama-sama yuk kita seragamkan, itu walaupun terjadi perbedaan, gitu Bu ya. Lah untuk Arafah gini saya ceritakan dikit Bu untuk Arafah. Jadi gini, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama di Madinah selalu korban. Ibu ini tiap tahun korban ya? Halo Bu? Selalu korban. Beliau tiap tahun korban dengan 2 kambing super yang harganya 15 juta sekarang. Super gede, ada tanduknya. 1 kambing untuk keluarganya, 1 kambing untuk umatnya. Keluarganya banyak Bu, Rasulullah itu istrinya 9. Oh iya, istri 9. Anaknya 6 atau berapa? Coba 11 itu meninggal 2. 13 Bu, 13 yang 2 dicerai. Ayo ini hati-hati Bu ya, saya terangkan nih supaya nggak salah paham. Rasulullah SAW itu istrinya 13, yang 2 dicerai, namanya nggak dikenal. Mau diceritain panjang nanti. Ceritain biar tahu. Hah? Panjang. Yang 2 meninggal duluan. 13 dikurangi 2 berapa jadinya? 9 itu masih hidup sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi beliau itu meninggal dunia meninggalkan 9 istri gitu loh. Lah waktu berkorban itu berarti 9 istrinya kan? Iya kan? Lah masuk 9 istri, kambingnya kambing cempe harganya 2 juta, ya nggak cukup lah. Belum anaknya, nggak tahu cempe Bu, anak kambing atau kambing yang baru setahun yang masih kurus, di harganya 2 juta di Kebayoran lah. Makanya beli itu beli kambing yang super besar karena 9 istrinya dibagi-bagi. Nah, itu yang 1 lagi bukan untuk keluarganya tapi untuk umatnya, itu pemimpin yang mikir umatnya. Lah beliau itu tiap tahun sama 10 tahun. Padahal haji beliau cuma sekali. Lah terus gimana korbannya ikut mana? Waktu korban itu ikut hajinya siapa? Bu? Lah Rasulullah cuma haji sekali. Selama di Madinah itu belum haji. Belum. Hajinya itu ketika beliau mau meninggal dunia baru haji. Berarti selama berkorban 10 kali itu enggak ngikuti jamaah haji. Itulah yang dimaksud kita di Indonesia itu ya sudah di Indonesia, tidak mikir jamaah haji di sono. Gitu. Kenapa? Korban itu mengikuti kalender Hijriyah yang namanya bulan Dzulhijjah. Makanya nanti pada tanggal 1 Dzulhijjah kita lihat di nanti pengumuman di Indonesia Dzulhijjahnya kapan. Jadi tinggal aja tanggal 9 berarti kita puasa Arafah. Jadi kita puasa Arafah sesuai dengan kalender yang ada di Indonesia. Dan nanti lebarannya ngikuti 10 Dzulhijjah versi Indonesia. Karena Indonesia itu melihat bulannya itu berbeda dengan melihat bulannya di Saudi. Walaupun nanti kadang-kadang Saudinya loh
kan sana sudah haji, biar udah haji, kita kan nggak haji. Ya nggak haji ngikuti di sini, ya nggak haji ngikuti di sana. Gitu Bu Selvi ya. Maka terjadi perbedaan. Saya puasa Arafah, loh saya kan sudah haji, ya biarin aja. Oh mereka haji sendiri, sini sendiri. Kenapa? Supaya tidak terjadi pertengkaran di negara kita. Itu. Kalau misalnya gini, kan kebenaran itu diluruskan misalnya saya ketika kita melihat bulan 1, 2 itu agak sulit kan? Tetapi kalau dalam perjalanan kita dengan mata telanjang sendiri bisa melihat bulan itu sekarang sudah berumur 5 hari gitu. Sementara kita baru 4 hari itu bisa diluruskan atau mengikuti yang dulu aja gitu ya. Ini Bu, saya jelaskan hadis Bu ya. Rasulullah mengatakan puasalah ketika melihat bulan, benar nggak? Ketika bulan nggak kelihatan, lanjutkan gitu loh. Bulan ada ini, bulan ada, cuma tertutup oleh awan. Bulannya sudah ada kan, sudah berumur, tapi kita masih puasa. Kenapa? Karena kata Rasulullah kalau tertutup, ya lanjutkan. Lah besok kelihatan sudah besar, ya biarin. Karena Bu gini, karena kita itu diperintahkan ibadah bukan karena ada bulan, tapi karena bulannya kelihatan atau tidak. Bisa dipahami Bu? Bu? Gimana nerangkannya? Kita itu diperintahkan puasa atau Idul Fitri kalau kelihatan bulan. Atau ibu-ibu lah. Kita diperintahkan untuk memulai pengajiannya kalau ustaznya sudah duduk kelihatan di depan ini. Bu, kita mulai pengajian karena ustaznya sudah kelihatan duduk di depan. Gitu kan? Bukan, wah ustaznya sudah ada di mana itu di balik pintu. Lah kan belum masuk, belum kelihatan. Iya sudah ada ustaznya di sana di kamar mandi atau di depan pintu di mobil. Bu, kita itu mulai pengajian kalau ustaznya sudah duduk udah kelihatan, bukan ustaznya sudah ada di mana. Bulan juga begitu Bu, puasalah kalau ustaznya sudah kelihatan, bulannya sudah kelihatan. Loh bulannya sudah ada, tapi kan ketutup, belum kelihatan. Nah belum kelihatan itu tidak diperintahkan untuk puasa, tidak diperintahkan untuk Idul Fitri, tidak diperintahkan untuk Idul Adha karena bulannya enggak kelihatan karena mendung. Bukan bulannya sudah sejak zaman dulu bulannya ada. Cuma kan belum kelihatan. Belum kelihatan, belum dimulai. Derajat itu kesepakatan. Namanya di Indonesia kan pakai ilmu pengetahuan tuh, Bu. 2 derajat dulu. Sekarang kesepakatan dengan Mabim itu Malaysia, Singapura, Brunei, pokoknya itu 5 negara atau 6 negara itu sepakat sekarang dinaikkan jadi 3 derajat supaya satu wilayah itu bersatu. Dulu waktu Indonesia sendiri 2, makin tinggi, ya bukan makin susah, makin nanti puasanya mundur gitu atau penentuannya agak mundur. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kesepakatan Bu, kesepakatan. Makanya kadang-kadang saya usulkan sama Muhammadiyah, saya ketemu sama tokoh Muhammadiyah, saya ketemu sama tokohnya, saya bilang gini aja, nggak usah tengkar lah, sepakat aja tahun ini yang nentukan Muhammadiyah, besok NU gantian gitu, yang penting sepakat, jangan ya beda-beda itu Bu. Idul Fitri itu kesepakatan. Jadi panjang pembicaraannya. Jadi itu bedanya kenapa Arafahnya bisa beda, karena satu ngikuti Saudi, satu ngikuti Indonesia. Indonesia bagi 2 lagi, ya satu ngikuti ru'yah, ya satu ngikuti hisab. Jadi perbedaan dari 3 sampai 4. Kalau Arafah, makanya paling enak udah ngikutin apa yang diumumkan pemerintah. Bukan kita ngikuti pemerintah, kan itu mayoritas. Jumhur yang ada di Indonesia supaya kita nggak tengkar dengan tetangga-tetangga. Ya ada perbedaan dengan beberapa, enggak masalah perbedaan gitu. Kita hormati. Gitu Bu ya jawabannya. Sudah puas belum Bu? Kita sudah setengah 12. Nampaknya harus diakhiri.
Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Jadi jangan lupa loh, catatannya apa itu? Yang sudah didapat apa tadi? Coba kesimpulannya apa? Ayo, ibu nyatet enggak? Bulan haram ada 4. Surat Taubah 36. Bulan haji ada 3. Soal Al-Baqarah ayat 197. Terus apa lagi tadi? Entah, watazawadu, kita berbekal. Bekal yang paling baik adalah bekal takwa, bekal dunia iya, tapi paling baik adalah bekal akhirat. Itu tekanannya tadi. Kemudian soal Nabi Fir'aun ditenggelamkan pada tanggal 10, kita berpuasa, dan juga bulan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi Musa sudah ada 10 Muharram, cuma tahunnya nggak ada. Nah ini penting Bu. Rasulullah SAW lahir tahun berapa? Bukan bulan tahun Arab nggak ada. Tahun gajah gitu. Jadi zaman dahulu itu nggak ada tahun-tahunnya, itu disesuaikan dengan peristiwa. Tahun gajah, tahun tsunami, tahun gempa, tahun apa. Itu. Jadi tanggal 10 Muharram tahun apa nggak ada. Tapi 10 Muharram itu tenggelamnya Fir'aun. Kita diperintah untuk berpuasa. Apalagi tentang masalah ulul azmi, surat Asyura ayat 13, surat Al-Ahzab ayat 7. Kenapa ulul azmi? Karena yakin. Nah, doa 3 tadi dibaca enggak? Minta rasa takut, minta rasa taat, dan minta rasa yakin. Nah, itu dibaca. Yakin itu yang muncul ulul azmi yang jumlahnya 5. Terus yang terakhir pertanyaan soal 10 Muharram yang kenapa kok orang Syiah, ya itu dari kita jelaskan itu nggak benar. Yang benar itu kita bergembira dengan tenggelamnya Fir'aun. Terus nanya tentang Arafah, perbedaan Arafah sudah kita jelaskan. Itu inti daripada pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa diulangi, mudah-mudahan bisa menambah ilmu. Jangan lupa menghafal 12 bulan. Hari Rabu diulangi lagi bersama pengurus ya, sambil nunggu Ustadz yang datang supaya hafal. Ya. Apanya? 9 Muharram kan mereka berpuasa juga. Oh begini, bukan Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Yang orang Yahudi berpuasa itu tanggal 10-nya Bu. Orang tanggal 10 itu Yahudi juga puasa, kita juga puasa. Maka sahabat mengatakan, loh kok sama? Kita diperintahkan nyelesai Yahudi, makanya kita tambah tanggal 9 atau tanggal 11. Nah kalau puasa 10 aja boleh, tapi afdalnya ditambah tanggal 9 atau 11 gitu Bu ya. Ya baik, kita tutup ya. Tandanya kalau ibu udah pulang harus ditutup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.